Nambah pengalaman banget sih yang pasti Mas, karena kayak lucunya itu yang ASEAN Song Contest di Vietnam itu, aku tuh memang kayak pengen deh ikut kompetisi di luar negeri yang bawa nama Indonesia, tuh pengen banget. Aku tuh cari-cari sendiri, jadi aku kayak googling apa aja sih kompetisi-kompetisi, terus aku email satu-satu gitu. Aku email satu-satu, nggak ada yang balas nih. Itu kayak udah 2 tahun sebelumnya, tiba-tiba di tahun itu si ASEAN Song Contest ini nge-email aku balik, bilang bahwa di tahun itu mereka bakal ngadain. Terus mereka ngajak aku gitu, kirimin semua data-data dan lain-lain lah gitu, kirimin video nyanyi dan lain-lain gitu. Terus aku nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada temen aku yang punya kerabat orang kedutaan Vietnam gitu. Terus akhirnya aku malah jadi langsung wakilin Indonesia gitu loh. Aku kayak aduh makasih banget. Dan biarlah cinta menyambut kasihnya, bergemalah semua nada-nada asmara, semesta pun bahagia. Lihat kita tertawa bercanda, abadilah cerita cintamu cintaku selamanya. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Gintoko di podcast Kinari. Hari ini ada jebolan Indonesian Idol Season 10 tahun 2020, ada Olivia Pardede. Meriah sekali. Hai. Apa ini sapaannya? Sobat WK. Sobat WK. Ya, Oh ya. temennya Sobat Padi. Okay. Jadi kami menyapanya Sobat WK, Sobat Warta Kota, Olive. Hai Sobat WK. Olive, selamat datang di Palmerah. Thank you Mas Kim. Kemarin Pak Jokowi ke Pasar Palmerah, sekarang Olivia Pardede ke Warta Kota di Palmerah juga. Oh, saya dulu sering kesini, saya kuliah deket sini dulu. Oh iya, Olive kampusnya di Rawabelong di Bina Nusantara. Olive, apa kabar hari ini? Sehat? Kabar baik, sehat. Mas Kin apa kabar? Sehat. Olive, setelah lulus dari Indonesian Idol, apa yang dilakukan? Yang dilakukan banyak, pastinya tetap berkarya, rilis lagu, terus juga nyanyi-nyanyi juga masih, terus juga ngonten juga masih, dan menjalani kehidupan. Konten ini ya, cover lagu gitu ya? Cover lagu masih, atau konten-konten lainnya juga masih sih Mas, gitu. Jadi setelah keluar dari panggung Spekta itu memang benar-benar harus ini ya, berjuang sendiri ya, harus mulai dari nol gitu loh. Bener. Atau Olive ngerasa gue udah punya nama nih gitu. Justru karena Indonesian Idol lah, aku dapat exposure dari situ. Mulai dikenal orang karena Indonesian Idol, dan dari situ juga aku titik awal aku benar-benar serius di industri musik itu setelah keluar dari Idol justru gitu. Sebelumnya enggak? Sebelumnya memang aku udah nyanyi, cuman belum yang kayak bener-bener berkarya, ngeluarin lagu gitu Mas. Jadi semenjak keluar dari Idol itulah bener-bener aku tunjukin diri sebagai gue ini salah satu musisi di Indonesia yang punya karya gitu. Bahkan saat di Indonesian Idol kemarin 2020 dijuluki banyak julukan nih. Apa sih? Salah satunya dari Judika sebagai Miss Teknik gitu. Jadi kalau dengerin suaranya emang luar biasa. Whitney Houston-nya Indonesia barangkali. Waduh, enggak. Jauh banget. Itu udah. Tapi apa yang kemudian didapatkan setelah hampir setahun barangkali ya di panggung Indonesian Idol? Banyak banget sih yang didapat, terutama sebagai performer, karena kita nggak hanya nyanyi doang di situ. Yang paling aku pelajari sih buat jadi seorang yang disiplin, sebagai seorang performer kita harus disiplin sih, karena di situ kan kita benar-benar semua terjadwal ya. Kita bangun jam berapa, habis ini ada misalnya ada syuting, ada misalnya interview dan lain-lain. Terus juga latihan, ada kelas-kelas juga kayak coaching
vokal, terus kita juga ada kelas public speaking. Jadi semua itu harus benar-benar terjadwal dan kita harus bisa atur diri masing-masing, harus bisa disiplin karena itu jadi modal buat kita nanti terjun ke dunia industri yang sebenarnya gitu. Jadi selama karantina itu nggak cuman vokal berarti ya, nggak hanya latihan nyanyi. Nggak cuma itu doang, lebih ke mental sih yang di apa namanya diasah gitu. Jadi ya itu sih karena kalau dari nyanyinya ya mungkin memang harus lebih latihan. Maksudnya kayak mau nggak mau ya kita memang harus bisa bawain segala jenis lagu. Karena kan itu juga lagu bukan kita yang milih ya. Oke. Tapi terlebih di luar situ yang lebih jadi pegangan buat aku setelah keluar dari Idol adalah kedisiplinan tadi sih Mas gitu. Jadi apapun dipelajari ya, apapun materinya diberikan ya selama di Idol ya. Iya. As a performer gimana kita bisa dengan mood apapun kita bisa tetap kelihatan di depan orang bahwa gue siap nih buat menunjukkan apa yang pengen gue kasih gitu. Padahal sebagai performer, sebagai penyanyi juga ya kita manusia juga ya sebenarnya. Ada capeknya juga ya. Betul. Misalnya lagi sedih tapi harus nyanyi lagu happy. Betul. Mau nggak mau harus bisa. Pernah begitu? Pernah sih. Kayak lagi nggak in the mood banget buat nyanyi, tapi ya harus tampil. Dipaksa nyanyi. Ya mau nggak mau kita harus punya kayak setelannya gitu kan, kayak gue mau nyanyi langsung harus beda mood gue, harus gue atur sendiri. Artinya tapi begitu masuk panggung Idol, ikut audisi, masuk dan lolos itu kan sebenarnya kita harus menyiapkan itu sebenarnya. Benar. Artinya ya itu resiko gitu loh, itu resiko sebagai penampil, performer, penyanyi. Disadari nggak itu saat itu, Olive? Ini panggilannya Liv sebenarnya. Olivia, ya Liv atau Olive ya? Iya, boleh. Mungkin karena sebelumnya aku udah pernah ikut beberapa kompetisi juga sih Mas, jadi sedikit banyak aku udah mulai belajar karena di karantina itu kan kita benar-benar ya keluarga kita, siapa yang ada di karantina itu jadi keluarga baru gitu. Kita nggak bisa kayak di rumah biasanya kita mau seenaknya lah gitu. Dan mungkin karena aku udah pernah ikut beberapa kali karantina acara-acara seperti itu, jadi aku udah lumayan siap, udah lumayan tahu bahwa ini nanti bakalan gini. Cuman memang Idol tuh karena menurut aku Idol itu kompetisi terbesar ya, kompetisi nyanyi terbesar. Jadi memang kayak lebih ketat sih berasanya, sangat ketat banget. Kita nggak boleh pegang HP juga saat itu. Kita juga ketemu sama keluarga kita itu bolehnya weekend doang. Jadi sebenarnya itu semua buat kebaikan kita sendiri supaya emang kita fokus di situ aja, nggak ke distract sama yang lain. Gitu. Image sebagai ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia itu apakah yang kemudian membuat Olivia Pardede kemudian ikut ajang Indonesian Idol, ikut audisi dibandingkan ajang pencarian bakat yang lain di Indonesia yang banyak itu sekarang? Iya sih, salah satunya karena Idol tuh terbesar ya. Dan kayak kebetulan juga waktu di tahun aku Idol itu aku denger banget karena kadang tuh kayak sekarang lagi ada audisi ini ya. Aduh gue pengen ikut tapi nggak tahu ternyata udah audisi gitu. Jadi pas banget tahu Idol bakalan ada, terus kayak ini Idol harus ikut sih karena memang aku juga dari dulu lumayan suka sih ikut-ikut kompetisi gitu Mas. Jadi kayak ini nantang diri ya. Kebetulan juga waktu itu umur saya terakhir bisa ikut ya. Jadi mau ngomong harus ikut tahun ini gitu. Terakhir gitu. Terakhir. Tahun depan udah bisa. Udah nggak bisa. Awalnya kan ikut Indonesian Idol tahun 2013. Pernah. Nah, itu sampai mana perjuangannya? Sampai eliminasi 2 kalau nggak salah. Eliminasi 2 belum ke Jakarta berarti? Atau sudah di Jakarta? Udah di Jakarta. Jadi ketemu juri artis? Udah ketemu juri artis. Kita kan ada tuh yang nyanyi rame-rame yang di penyisihan itu. Nah itu aku nggak masuk gitu. Kecewa? Sampai situ. Kecewa sih, tapi ya waktu itu masih muda banget sih. Beda sama yang pas sekarang ya, udah sekarang umurnya udah mentok. Ya? Ngerasain banget kecewanya, kalau dulu nggak gitu? Iya, kayak ya udahlah yang penting udah nyoba gitu. Masih banyak waktu buat nyoba-nyoba lagi gitu. 2013 nggak lolos, kemudian masuk lagi 2020, 2019 lah. Selama 6 tahun ngapain itu? Kan Idol tetap ada terus itu? Atau ajang pencarian bakat yang lain itu?
Ada sih ikut ajang pencarian bakat yang lain. Terus di saat itu kan juga aku masih kuliah juga. Oke. Dan aku memang dari kuliah udah nyanyi juga. Jadi ya memang ya sambil kuliah, sambil nyanyi, sambil ikut kompetisi juga gitu. Jadi karena masih banyak kesibukan ya tetap jalanin kegiatan nyanyi seperti tetap biasa. ini ya? Nyanyi tetap. Meskipun nggak ikut ajang pencarian bakat gitu. Ajang pencarian bakat Indonesian ikut. Idol gitu Oh misalnya? enggak, kalau Idol cuma 2 kali itu doang. Iya. Tapi ikut-ikut festival yang lain kayak pencarian bakat yang lain ikut juga gitu. Termasuk yang Asian Song Contest ya? Iya. 2000? Itu 2019. 2019 di Vietnam. Vietnam. Luar biasa. Mas Restu udah sampai Vietnam nyanyinya ya. Keren loh. Nah, apa yang kemudian didapat Olive dari ajang-ajang itu? Terutama misalnya akhirnya lolos mewakili Indonesia di Vietnam Asian Song Contest. Makin nambah percaya diri barangkali, gue bisa nih lolos kalau ikut audisi lagi gitu. Jadi modal gitu. Nambah pengalaman banget sih yang pasti Mas, karena kayak lucunya itu yang ASEAN Song Contest di Vietnam itu, aku tuh memang kayak pengen deh ikut kompetisi di luar negeri yang bawa nama Indonesia, tuh pengen banget. Aku tuh cari-cari sendiri, jadi aku kayak googling apa aja sih kompetisi, terus aku email satu-satu gitu. Aku email satu-satu, nggak ada yang balas nih. Itu kayak udah 2 tahun sebelumnya, tiba-tiba di tahun itu si ASEAN Song Contest ini nge-email aku balik, bilang bahwa di tahun itu mereka bakal ngadain. Terus mereka ngajak aku gitu, kirimin semua data-data dan lain-lain lah gitu, kirimin video nyanyi dan lain-lain gitu. Terus aku nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada temen aku yang punya kerabat orang kedutaan Vietnam gitu. Terus akhirnya aku malah jadi langsung wakilin Indonesia gitu loh. Aku kayak aduh makasih banget. Nah waktu itu tuh ada 2 orang, jadi setiap negara itu bawa 2 wakil. Jadi ada aku sama teman aku dari Bandung. Kita berangkat, di sana pertama semifinal baru final. Nah aku puji Tuhan tuh dapet juara 3 Indonesia luar gitu. Biasa. Yang paling didapat yang Bandung dia masuk semifinal aja gitu. Yang paling didapat ya itu sih pasti banyak banget pengalaman baru. Bukan cuman pengalaman dalam ketemu orang-orang baru, tapi aku juga belajar buat lebih kenal diriku dalam nyanyi juga. Kayak oh ternyata gue bisa juga ya bawain lagu kayak gini, gue bisa juga bawain lagu kayak gini. Lebih belajar, lebih dewasa juga dalam bernyanyi, karena kita ngelihat kontestan lain juga, kita bisa ngambil sisi-sisi positif dari mereka. Oh gini loh gitu, seluas itu musik itu gitu. Jadi kayak banyak banget sih yang dipelajarin. Kalau di kampus kan sempet ikut ini ya, punya choir ya? Vokal group. Oh, vokal group. Infonya namanya vokal groove ya? Vokal groove. Pengalaman itu kemudian sekarang jadi solois, jalannya menjadi solois. Jadi itu juga menempa ini apa ya? Ya jadi ya tetap beda ya, Olivia. Beda. Apa ya, antara bermain band menjadi vokalis band dengan solois juga pasti akan berbeda rasanya. Beda. Kalau di vokal grup tuh nyanyi harus dengerin teman-teman, nggak bisa egois. Nggak bisa paling menonjol sendiri. Ada momennya kita misalnya di part lagu mana, ini ntar lo yang improvisasi di sini gitu kan. Terus tapi secara keseluruhan kita harus bisa redam ego masing-masing gitu. Kalau aku solo sekarang ya bebas, terserah gitu. Ya kalau jadi sopran kan biasa tiba-tiba perform sendiri deh, di antara teman-teman yang lain bisa pamer suara sendiri sebenarnya kan? Enggak di sih, sebenarnya vokal grup itu. Setiap jenis suara punya kekuatan masing-masing sih. Kalau soprannya terlalu kuat, tapi yang lainnya tenggelam, jadi nggak enak juga didengar. Jadi semua harus seimbang, Mas. Jadi menahan egonya di situ ya kalau vokal. Akhirnya bisa memutuskan nggak atau bisa memilih nggak ternyata enak jadi solois itu daripada vokal grup itu? Mungkin karena memang makin hari mimpi aku itu sebagai seorang penyanyi makin besar gitu di dalam hati aku. Kayak aku memang suka nyanyi dari kecil, cuman dari dulu sebenarnya nggak ada cita-cita penyanyi gitu. Tapi seiring berjalan waktu kok kayaknya aku cinta banget ya sama musik, dan aku punya mimpi-mimpi di
di dalam karir musik aku banyak banget gitu yang pengen aku raih. Jadi kayak aku makin menekatkan diri bahwa oke lah gue mau serius di nyanyi. Tapi ya kalau vokal group itu sebenarnya kan itu tadinya terbentuk di universitas. Aku kan dulu sempat di UI juga kuliah sebelum di BIDUS. Jadi karena teman-teman seneng nyanyi, akhirnya kita sering ikut-ikut lomba juga tuh. Cuman lama-lama mereka semua nggak yang serius-serius banget gitu loh mas nyanyinya. Jadi karena pas di kuliah aja. Sekarang mereka udah pada berkeluarga, udah punya kehidupan masing-masing. Dan aku memang secara pribadi aku pengen menempuh jalan hidup sebagai penyanyi. Jadi akhirnya ya itu gitu. Padahal sebenarnya kalau diseriusin bisa kali ya itu ya? Bisa, bisa. Jadi penyanyi profesional vokal group itu. Ya. Ada momennya kita tuh kayak, suara kita tuh bener-bener harmonis banget, keren banget ya, makanya bangga banget. Tapi sekarang kalau nyanyi bareng, aduh udah hancur. Karena nggak pernah latihan lagi, udah deh. Itu berarti mewakili UI ya? Kalau iya, mewakili ya? UI dulu. Kita juara 1 di Lombok Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Nasional? Nasional? Iya. Oke. Terus UI juara 1, gitu. Nah makanya dari situ kita jadi kayak, lomba-lomba yuk, lumayan loh ternyata ikut-ikut lomba gini seru gitu. Tadi ngomong-ngomong dari kecil sudah suka nyanyi, apalagi Pardede ya. Pardede kan dari ini Mas Restu. Dari mana? Dari Jogja, Pardede ya. Nah kalau Sunda. Kalau orang-orang Medan, orang-orang Sumatera Utara kan memang ini Olive apa image-nya itu kan memang harus pinter nyanyi gitu kan. Gitu ya. Katanya sih gitu sih. Apalagi suaranya kalau orang Medan kalau nyanyi kan suaranya tinggi-tinggi gitu. Memang terlatih gede-gede. dari situ kah? Aku nggak tahu juga sih ya mas. Terpaksa didorong orang tua barangkali untuk jatuh cinta dengan lagu. Kalau kata cerita orang tua tuh katanya karena dulu di Sumatera itu rumahnya jauh-jauhan kan. Nah terus? Jadi kalau mau manggil tetangga harus teriak-teriak. Nah kalau kebetulan memang keluarga papa aku tuh penyanyi. Jadi papa aku dulu juga penyanyi, adik-adiknya dia juga suka nyanyi dan mungkin itu nurun ke aku. Aku juga 4 bersaudara semuanya suka nyanyi, tapi mungkin yang paling kuat kecintaannya akan nyanyi ya aku gitu. Jadi memang karena dari dulu papa itu dari kecil udah suka dengerin musik-musik barat gitu. Makanya itu terinfluence aku dari kecil dengerin kayak Whitney Houston itu udah dari kecil, Celine Dion gitu-gitu. Karena jadi memang terlatih mendengarkan lagu itu. Nggak pernah namanya les vokal gitu? Les vokal nggak pernah. Ya tapi seiring berjalan waktu karena aku merasa aku butuh untuk mengetahui teknik-teknik vokal. Karena kan mau nggak mau aku nyanyi juga harus ngerti kan gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya aku tuh kayak belajar ya hearing aja. Aku denger gimana cara Whitney Houston nyanyi, aku ikutin gitu. Tapi makin aku dewasa, aku browsing, lihat-lihat YouTube atau apapun itulah yang bisa kita pelajarin tentang vokal gitu. Karena butuh juga sih pada akhirnya. Ya artinya belajar otodidak gitu? Belajar otodidak. Nggak ada secara formal belajar sama Mbak Bertha, sama Mas Indra Aziz? Nggak ada sih, paling papaku aja di rumah yang kayak kurang ini, kurang itu, gitu-gitu. Iya. Karena kebetulan kalau nggak salah ya dulu tuh papanya papa aku, jadi kakek aku, cuman aku udah nggak pernah ketemu, jadi udah meninggal waktu aku lahir. Itu dosen musik kalau nggak salah. Jadi memang papaku itu sekeluarga suka musik gitu. Jadi ketika ikut festival musik pun juga orang tua nggak mempersoalkan? Enggak. Ya mereka justru suruh-suruh ikut sih. Tapi perlakuan samakah dengan kakak atau saudara-saudara yang lain? Kalau Olive harus didorong terus nih, kalau yang ini nggak usah, yang ini nggak usah. Atau sama semua anak-anaknya? Dibebasin sih mas, kalau kita dulu. Mungkin karena aku lebih suka tampil ya orangnya. Kayaknya dari dulu memang aku kelihatan suka tampil di depan kamera, jadi mereka lebih kayak ikut-ikut gitu. Kalau yang lain kan lebih ya udah nyanyi di rumah, nyanyi di kamar mandi gitu. Jadi mereka juga nggak maksa untuk ikut. Gitu. Jadi yang kelihatan menonjol Olivia Pardede ini. Selama balik di Idol ada nggak pernah juri artis yang jadi inspirasi atau semuanya menginspirasi? Atau ada yang gue nggak seneng nih kalau si dia ngomong nih penyakit gitu misalnya? Nggak ada sih mas, semuanya menginspirasi sih buat aku, tapi mungkin terutama Bang Judika kali ya, karena kan Bang Judika itu juga berasal dari Idol juga, maksudnya dia kan keluaran kompetisi juga gitu, dan dia salah satu jebolan Idol yang namanya bertahan sampai sekarang gitu kan.
karir musiknya luar biasa lah gitu. Jadi Bang Judika menurut aku salah satu yang sangat berkesan gitu, bisa ikut kompetisi dijuriin sama Bang Judika itu salah satu kebanggaan buat aku gitu. Tapi semua jurinya di saat aku idol, semua jurinya aku bener-bener kagum juga sih. Banyak masukan dari mereka yang membangun banget gitu. Meskipun kadang suka nyinyir ya, meskipun kadang-kadang ya sakit sih gitu buat kita, tapi ya ternyata benar juga kok gitu. Ambil sisi positifnya aja gitu. Ini Olive sampai hari ini sudah merilis 3 single ya? 3 single. Single pertama? Dengar Hati Ini. Tahun 2020. Kemudian yang kedua? Single kedua itu tahun 2022, kemarin Layak Ku Cinta. Bulan apa itu? Bulan November. Layak Dicinta. Layak Ku Cinta. Layak Ku Cinta. Yang terakhir, yang terbaru? Gema Asmara. Gemas ya? Gemas ya. Itu baru rilis 2 minggu lalu. Ini tulisan sendiri liriknya? Kalau Gema Asmara enggak, itu lagunya Kanatasha Kairani ada. Dulu penyanyi cilik kalau tahu. Kanatasha ini gitu. Bertemu dengan beliau? Jadi kebetulan tuh lagu ini tuh dikirimin ke aku, cuman iseng dengerin doang. Jadi dari pihak label ngirimin lagu ini kan. Sebenarnya salah kirim deh kalau nggak salah tuh. Iya, jadi salah kirim. Harusnya tuh aku dikirimin lagu lain. Terus mereka salah kirim, cuman aku udah keburu suka lagu ini. Ya aku suka banget lagu ini, liriknya bagus, notasinya aku suka. Terus Olive mau gitu kan, terus, mau boleh gitu. Terus akhirnya ini siapa yang nulis? Aku tanya, ada namanya Kanatasha. Terus abisnya kenalan lah, ternyata Kanatasha ini sahabatan sama saudara aku. Sahabat deket banget gitu. Terus udah akhirnya kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, akhirnya jadilah lagu ini buat aku gitu, aku yang bawain. Nyambung jadinya ya, ikatan batinnya udah dapet aja gitu ya. Iya. Ketemu sama saudara itu. Saat itu langsung jatuh cinta aja dengan lirik lagunya ya? Suka sih, karena kayak liriknya menurut aku mahal sih Mas, kayak aduh bagus deh. Terus notasinya juga notasi yang mahal juga. Aku tuh bilangnya lagu ini kayak soundtrack film-film layar lebar tentang film-film percintaan gitu, cocok banget. Harusnya jadi ini dong. Ditawarin jadi soundtrack ya, nanti nih. Kak, ya Mas Aljirin ya. Oke Mas Aljirin ditawarin jadi soundtrack film nih nanti. Iya, terus aku yang main juga nanti kalau bisa. Iya betul. Nanti filmnya meledak kan terangkat nih. Nah, bedanya dengan yang kedua kan menulis lirik sendiri. Kenapa yang kalau yang kedua itu karena kebetulan posisinya tuh aku lagi sendiri Mas, lagi indie lah gitu. Lagi indie, terus aku ngerasa kayak dari 2020 ke 2022, aduh aku nggak ngeluarin apa-apa nih ya, nggak berkarya apa-apa gitu. Gue harus gerak nih gitu. Orang-orang kan pasti nungguin lah, mana nih Olivia Pardede gitu. Dan memang kebetulan aku ada beberapa lagu yang aku tulis sendiri, cuman di saat itu aku kayak masih bimbang gitu, mana yang mau gue keluarin duluan ya gitu. Terus ya karena Layak Ku Cinta itu terbentuk dari pengalaman aku sendiri, aku kayak ini aja rilis dulu. Akhirnya terilis lah dia gitu. Nah, kalau misalnya yang Gema Asmara ini memang kebetulan kan aku masuk label baru nih. Terus juga dapat lagu ini, jadi ya dan karena aku suka lagunya, akhirnya dirilis lah. Tapi tetap nextnya aku tetap pengen sih ngeluarin lagu yang aku tulis sendiri juga gitu. Tabungannya banyak ya? Belum terlalu sih, makanya ini sambil nulis lagi lah. Nah kalau kemarin dapat tawaran nyanyiin tim song sebuah partai politik itu termasuk ini nggak termasuk itu kan single ya itu? Itu hitungannya nggak single sih kayaknya. Hitungannya apa tuh ya? Kan karya juga itu sebenarnya. Karya juga. Ya, jadi apa nih? Si Olive ini dapat tawaran. Nanti juga orang dengar kok pada akhirnya. Nanti akan kalau muncul tiba-tiba tim song partai politik jelang kampanye itu muncul di TV, di radio. Nih salah satu penyanyinya. Tapi bukan kader ya? Bukan. Olive bukan kader. Belum siap ini ya. Belum siap terjun ke politik. Aduh, ya? Belum mas. Enggak kepikiran atau? Belum ada sih kepikiran. Ngisi-ngisi tim song aja deh. Ada rencana dekat apa yang ingin Olivia Pardede lakukan setelah
Gema Asmara ya? Gema Asmara akhirnya dirilis ke industri musik Indonesia? Pastinya masih ngeluarin lagu-lagu berikutnya sih Mas. Terus juga aku sebenarnya pengen banget juga bisa nyoba-nyobain dunia acting. Nah, oke. Itu pengen banget. Sama kayak teman-teman seangkatan ya? Oke. Pengen banget. Karena kayak udah sempet juga kan main satu web series. Oh, sempet ya? Sama Ziva waktu itu. Terus kayak, ternyata seru juga ya acting ini gitu. Jadi kayak pengen explore lebih lagi. Acting kalau main web series mah aman lah buat Olivia Pardede, karena sebelumnya kan pernah diajak Mas Gary Nugroho ikut pementasan drama musikal ya. Pernah, teater. Itu Jadi juga nggak ada masalah ketika acting harus. masalah sih ada sih tetap. Maksudnya tapi justru kayak aku pengen explore lagi deh kayaknya. Walaupun dulu tuh kayak masih kayak ngerasa aduh kayak nggak bisa deh, susah ya untuk acting itu, apalagi teater tuh kan kita harus lebay ya kalau teater. Jadi tapi pas ngelihat lawan main yang emang udah punya jam terbang yang lebih tinggi dan mereka kayak keren banget, kita tuh jadi kayak gue pengen deh bisa kayak terpacu dia. Ya? Gitu. Oh gitu ya. Ternyata emang ya udah, lu nggak usah ada malu aja. Apa yang lu peranin ya lu jalanin aja, itu jadilah dia gitu loh. Lalu teater gitu ya, pementasan teater drama musikal itu kan memang tidak bisa diulang. Kalau web series barangkali salah, sinetron salah acting, salah masih dialog bisa, masih bisa diulang. Nah kalau ini kan harus sempurna kan drama teater. Gitu, iya makanya. Drama musikal maksudnya. Itu sih salah satunya, aku pengen banget nyobain explore acting, tapi nyanyi pun juga jalan pastinya. Tawaran ada tapi? Tawaran acting pernah ada, cuman ya masih inilah, dipilih-pilih lah, karena kita juga masih tergabung sama manajemen kan, jadi ya sesuaiin sama branding juga gitu. Jadi teman seangkatannya kayak Tiara Andini, Ziva Magnolia sudah mulai menjajal acting kan, bahkan jangan-jangan malah laku acting mereka daripada udah nyanyi banyak nanti. tuh filmnya Ziva, betul. Tiara ya. Tapi mudah-mudahan Olivia Pardede juga sama lah rezekinya seperti mereka. Mudah-mudahan juga nyanyinya jalan, actingnya juga jalan. Amin. Hanya itu, selain bikin album barangkali? Album pasti dong. Nanti kan kalau lagunya Sudah udah rampung banyak ya? berapa ya pastinya jadi album. Oke. Gitu Mas. Oke, Olive terima kasih. Sama-sama Mas Kin. Sudah mampir ke Palmerah. Thank you. Ditunggu karya berikutnya, ditunggu lagu berikutnya. Siap. Mudah-mudahan sehat. Ada yang ingin disampaikan ke Sobat Deka? Jangan lupa dengerin Gema Asmara, Gemas, lagu aku yang baru rilis, dan lagu-lagu aku lainnya di semua digital platform. Ada juga di YouTube video klipnya, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram Olivia Pardede atau TikTok Olivia Pardede _. Sobat Deka, sebelum ditutup, Olive mau nyanyi referennya nih, Gema Asmara. Dan biarlah cinta menyambut kasihnya, bergemalah semua nada-nada asmara, semesta pun bahagia. Lihat kita tertawa bercanda, abadilah cerita cintamu cintaku selamanya. Terima kasih Olive sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih Sobat BK. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.